Shalom, selamat hari Minggu semua. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bahkan telah memilih kita sejak kita dari dalam kandungan ibu. Dan Tuhan telah menetapkan satu pekerjaan yang baik di dalam diri kita dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertama-tama saya menyampaikan salam kudus dari pastor kami dari Belanda, Gereja Kristen Hermon, kepada Bapak Gembala di sini beserta Ibu dan seluruh elders dan jemaat. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan Tuhan lewat hamba Tuhan di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Dan saya di sini berdiri hanya mau ngomong tentang firman Tuhan itu tidak ada satupun yang salah selama saya ikuti, selama saya kenal Dia, selama saya belajar percaya janji-janjinya. Kalau saya boleh ada di sini, itu karena Dia telah berjanji. Dan supaya iblis dikalahkan, saya harus ngomong, saya harus memberikan kesaksian bagaimana firman itu hidup dan kuat. Dia berkuasa. Nah, saya sangat terharu ketika masuk, maaf sedikit kami terlambat, dan pujian kita bicara tentang sukacita, sukacita, sukacita. Dan juga Bapak Gembala udah bagi dari Mazmur 119 dan detik itu baru saya dapat message dari Tuhan. Demikianlah saya dibentuk oleh Tuhan menjadi orang emergensi. Saya dokter kerja di kerusuhan, saya ngambil master saya di emergency response tentang disaster management. Jadi ketika ada alarm gempa, ada alarm tsunami, baru kita bisa kerja. Nah, demikianlah kepekaan kita bangun. Dan begitu saya masuk dalam ruangan ini, Tuhan bicara bahwa kamu harus bicara tentang sukacita. Kamu harus bicara tentang jangan mencari laba. Seperti Mazmur 119. Apa dan yang kita cari? Apa yang kita cari sebagai orang percaya? Pujian kita berkata tadi bahwa ajar saya Tuhan untuk tidak mencari mahkota saya sendiri, kemegahan saya sendiri. Firman Tuhan akan mengajar kita hari ini sesuai pujian kita supaya ada jangan biasa kalau kita masuk jemaat. Oh kali-kali pastornya udah nyampaikan message, oh dokter tolong khotbah tentang ini. Dimanapun saya melayani Tuhan, saya selalu bilang tolong biarkan Roh Kudus yang bicara. Dan ini firman murni saya dapat ketika saya duduk di kursi itu saat kita menyanyi lagu tadi. Ajar saya Tuhan untuk cuman mencari kemuliaan bagi Tuhan, untuk kita cuma bisa pegang itu firman Tuhan dan supaya kita tidak mencari mahkota kemuliaan buat diri sendiri. Mari kita belajar bersama Roma 14. Ya, saya perkenalkan Tuhan dan firman-Nya dulu. Jangan saya yang perkenalkan diri. Itu Tuhan cemburu, ya. Itu namanya cari laba. Biar Tuhan dikenal lewat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membebaskan dan melepaskan saya. Oke. Bukan saya yang pendek. Nanti saudara akan lihat bagaimana tuh luar biasanya, saya akan kasih tahu itu. Oke, bukan mimbarnya yang salah. Oh maaf, Bapak Gembala boleh jalan-jalan sambil khotbah? Terima kasih. Supaya kita sukacita kita nggak dipengaruhi sama tinggi rendahnya mimbar, sama tinggi rendah tinggi pendeknya postur tubuh. Alkitab berkata Mazmur 139 ayat 13, Tuhan menenun aku sempurna dalam kandungan ibuku. Nanti saudara akan lihat bagaimana tuh sempurna Tuhan, saya akan cerita. Oke, luar biasa. Roma 14. Kita akan bicara tentang sukacita, kita akan bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan bicara tentang janji Tuhan, kita akan bicara tentang apa sebenarnya yang kita cari dalam dunia ini. Roma 14 ayatnya yang saya mulai ayat 19. Nanti kita mundur. Oke. Sudah ketemu Roma 14 ayat 19? Oke. Sebab itu marilah kita mengejar
apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kata firman Tuhan ini yang harus kita kejar. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan sesuatu yang berguna untuk saling membangun. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Nah, cara apa itu? Ayat 17. Aneh-aneh ya dokternya khotbah kok mulai dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Supaya kita ngerti ya. Oke, saya juga baru diajar di tempat duduk kok ya. Nah, karena itu barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Satu, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. So penghormatan itu gak usah kita cari. Kemuliaan itu kita gak usah cari. Tuhan yang kasih kalau kita melayani Kristus sesuai dengan caranya Kristus. Sesuai dengan kehendak Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Nah apa itu? Kita baca ke ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Kita lagi nyanyi hari ini. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita cuma bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahagia bisa. Kalau saudara punya duit banyak, kalau saudara punya makanan banyak, saudara dikatakan saya senang. Tapi itu tidak sukacita. Nah, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu yang harus kita pegang. Kebenaran Allah yaitu firman Tuhan itu yang harus kita pegang. Kemudian satu lagi tentang damai sejahtera. Kalau kita melayani Tuhan dengan memegang prinsip 3 ini, damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus, kata Tuhan, kita berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Kenapa banyak orang Kristen yang bersungut-sungut? Karena mereka cari dulu penghormatan. Tapi hari ini kita nyanyi bersama. Kita nyanyikan pujian kita bersama pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mencari mahkota, kemuliaan, puji-pujian bagi diri kami sendiri. Nah Tuhan menjawab saudara dengan ayat ini. Tuhan menjawab saudara dengan ayat ini. Tuhan berkata kalau saudara mau diajar Tuhan, ayatnya adalah pelihara damai sejahtera itu. Yang kedua, pelihara kebenaran itu. Yang ketiga, pelihara sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, apa yang menentukan kita bisa memiliki sukacita? Apa kita bersukacita kepada kalau duit kita banyak? Belum tentu. Saya dokter, saya melayani banyak orang milioner di dalam rumah sakit. Dia susah banget. Kenapa? Dia susah mau tinggalin duitnya banyak. Kedua, dia susah. Cuma bisa ya udara oksigen aja dia beli per liter. Mau makan nasi gak bisa, sudah diabetes. Mau makan paha ayam, paha kambing, paha babi gak bisa, kolesterolnya naik. Terus sia-sia. Apakah sukacita bisa diukur dengan keuangan? Gak bisa saudara. Dia bisa beli tempat tidur yang gede-gede, ukuran apapun bisa. Dia bikin rumah besar-besar, dia bikin kolam renang di rumahnya, tapi dia stroke, dia lumpuh. Dia cuma nonton begini. Yang berenang siapa? Pembantunya. Yang makan paha ayam, paha segala-segala, ya dia pembantunya. Coba, pengkhotbah berkata bahwa orang kaya harus memiliki itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita punya kekayaan, kita dikasih kuasa untuk menikmati kekayaan itu. Tanpa kuasa dari Tuhan, kita nggak bisa nikmati kekayaan itu. Orang kaya tuh banyak yang miskin banget, nggak bisa tidur saudara. Mikirin tuh duit melulu, mikirin besok tuh bagaimana, mikirin lusa bagaimana, mikirin gimana supaya tambah untung. Itu orang kaya yang seperti itu adalah orang termiskin di dunia. Tapi orang yang memiliki sukacita dari Tuhan, Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Nah, saya nggak bisa khotbah ini kalau saya nggak lewati saudara. Kita